Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salte. Mari kita buka bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Anugerah-Mu yang membuat kami hidup di muka bumi ini, menikmati segala karunia yang Engkau berikan kepada kami. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Berkati, bimbing, lindungilah kami. Berkatilah ucapan kami, perbuatan kami. Bimbinglah kami agar kami selalu menjadi seperti Kristus karena Roh Kudus. Berkatilah kami agar kami selalu hadir dalam setiap kesempatan kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Bunda Maria, Bunda Yesus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, yang selalu menjadi berkat adalah Kristus bagi kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, marilah kita mendengarkan dan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bacaan hari ini, bab 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6. Bagi yang memiliki renungan atau membawa kitab suci, silakan dibaca. Bagi yang tidak, mari mendengarkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca Mazmur 119 ayat 41, ayat 43, ayat 44, ayat 45, ayat 47 dan ayat 48. Mari kita mendengarkan dengan seksama. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Ini adalah Mazmur tanggapan hari ini. Selanjutnya mari kita buka Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Mari kita buka Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ya. Mari kita mendengarkan dan membaca dengan seksama. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi,
Kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita dalami 3 bacaan dari bacaan yang pertama kita baca, lalu Mazmur Takaban dan bacaan Injil. Dalam Galatia 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6, Rasul Paulus menegaskan pentingnya kebebasan dalam Kristus. Kebebasan dalam Kristus ini merupakan suatu kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita, ya, secara cuma-cuma oleh Kristus, bukan karena jasa kita, tetapi karena jasa Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita. Nah, kemerdekaan itu diberikan Yesus, ya, melalui pengorbanan dirinya, dan kemerdekaan ini menjadi suatu tanda rahmat bagi kita. Maka Rasul Paulus katakan, sia-sialah, ya, jika Yesus wafat di kayu salib, kemudian dia tidak bangkit pada hari ketiga, karena kebangkitan itu adalah suatu tanda rahmat, ya, penggenapan kemerdekaan yang kita akan dapatkan. Nah, ayat-ayat yang kita tadi baca dan dengarkan ini berfokus pada perbandingan antara 2 orang atau 2 cara hidup, ya. Hidup di bawah perbudakan hukum dan hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh iman. Jadi kita sebagai orang Kristiani yang sudah dibebaskan Kristus, dimerdekakan. Terkadang kita malah mengikuti tradisi-tradisi yang sebenarnya justru membuat kita tidak merdeka. Dan tradisi-tradisi ini masih mempengaruhi hidup kita. Padahal tradisi itu sebenarnya tujuannya mengatur tata laksana hubungan antara manusia dengan manusia, bukan hubungan manusia dengan Allah. Tetapi terkadang dikaitkan dengan hubungan dengan Allah juga, supaya dia menjadi suatu legasi atau suatu ketetapan yang mesti diikuti oleh seseorang, beberapa orang, atau kelompok orang. Bahkan bisa orang banyak. Nah, itu. Nah, kita lihat di dalam Galatia 4, ya, ayat 37b sampai bab 5 ayat 1. Yang pertama adalah kebebasan anak-anak Allah. Kebebasan anak-anak Allah, kebebasan menjadi anak-anak Allah adalah kebebasan yang bersandarkan pada Allah. Bukan kebebasan yang bersandarkan pada dunia, hawa nafsu, dan bahkan oleh godaan iblis. Ya. Jadi Allah itu memberikan kebebasan kepada kita. Ya. Kebebasan yang sungguh merupakan cinta kasih Allah. Dan kebebasan itu sering kita salah gunakan, salah artikan. Paulus memulai dengan pernyataan bahwa orang percaya adalah anak dari perempuan merdeka. Kalau kita baca sebelumnya, ya, Paulus menyatakan bahwa kita adalah anak-anak yang merdeka, bukan dari anak-anak hamba. Ya, bacaan kemarin. Nah, kita adalah anak dari perempuan merdeka, yaitu simbol dari kebebasan dalam Kristus. Hal ini menunjuk pada kisah Hagar dan Sarah di Perjanjian Lama. Ya. Hagar budak melahirkan Ismail. Itu konteksnya di situ. Mengapa Ismail lahir? Karena dia atau ibunya diberikan kepada Abraham supaya Abraham memperoleh keturunan, karena Sarah, ya kan, menganggap dirinya mandul dan tidak sanggup lagi memberikan anak kepada, ya, Abraham. Padahal itu kesalahan fatal Sarah yang berpikir secara
duniawi. Bahkan Sarah ketika Allah dan ada dua malaikat datang kepada Abraham mendengarkan percakapan antara Abraham dengan Allah. Abraham menyembah dia sebagai pribadi yang mulia. Nah, di situ kita tahu bahwa Allah mengambil rupa wujud pribadi manusia. Sarah itu ketawa, enggak mungkin lah perempuan umur 89-90 tahun melahirkan atau mengandung kan. Apalagi Abraham itu sudah hampir mau 100 tahun waktu itu. Tetapi hal yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Nah, lalu apa yang terjadi? Hagar budak melahirkan Ismail yang mewakili perbudakan di bawah hukum. Maka berkembanglah suatu aliran-aliran kepercayaan atau aliran iman yang berada di bawah hukum. Sementara itu Sarah, istri yang sah, melahirkan Ishak yang mewakili janji dan kebebasan. Istri yang sah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita yang disebut istri sah itu adalah yang menerima sakramen perkawinan kalau di gereja Katolik. Kalau di gereja lainnya yang telah menerima pemberkatan. Jadi kalau tidak kawin gereja itu berarti tidak sah. Tidak sah tidak halal kan begitu. Nah, jadi suatu kebebasan. Jadi bapak-bapak mendapatkan kebebasan. Bayangkan bapak-bapak misalnya berhubungan dengan istri yang tidak sah. Apakah itu kebebasan? Bukan. Itu hanya sekedar hawa nafsu. Kebebasannya tidak ada. Bapak-bapak akan merasa berdosa karena tidak memiliki kebebasan dalam berhubungan. Nah, jadi sementara itu Sarah itu adalah istri yang sah, melahirkan Ishak yang mewakili janji dan kebebasan. Paulus mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk hidup seperti anak dari perempuan merdeka, bukan lagi di bawah perbudakan hukum. Pada ayat kelima, pada ayat bab 5 ayat 1 Paulus dengan tegas menyatakan, karena kemerdekaanlah Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya orang percaya tidak lagi harus mematuhi hukum Taurat untuk dibenarkan. Kristus telah membebaskan mereka dari ikatan tersebut. Jadi kalau orang-orang Yahudi dia harus percaya dengan hukum Taurat. Sedangkan bagi orang Kristiani hukum Taurat itu tidak lagi perlu dipatuhi. Kata tidak perlu lagi dipatuhi karena hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Kita adalah pengikut Kristus, jadi kita mengikuti hukum Kristus. Walaupun hukum-hukum Allah itu wajib kita ikuti seperti 10 perintah Allah. Karena itu mengatur tata laksana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan lingkungan. Nah itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah peringatan terhadap sunat. Jadi sunat itu tanda penyerahan diri total kepada Allah waktu Abraham. Jadi kulit kelamin itu dikerap atau dipotong. Itu menyatakan Abraham itu tunduk kepada Allah. Apapun yang dimaukan oleh Allah itu wajib dilakukan Abraham. Maka Abraham melakukan sunat kepada dirinya dan kepada anaknya. Nah, ini persoalan. Asal muasal sunat itu kan dari Abraham. Tapi ada suku-suku bangsa yang tidak bersunat. Nah, persoalannya ketika mau menjadi pengikut Abraham, terutama pengikut Yakub atau Israel, harus disunat. Abraham disunat.
Siapa yang menyunatkan Abraham? Dirinya sendiri. Siapa yang menyunat Ishak? Ya, Abraham. Dan siapa yang menyunat, ya kan, Yakub dan Esau? Ya, Ishak. Jadi bahkan pengikut-pengikut Abraham itu juga harus bersunat. Hamba-hamba Abraham itu harus bersunat, ya. Jadi itu. Nah, persoalannya dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 4, Paulus kemudian mengingatkan bahwa jika orang Kristen memilih untuk disunat sebagai cara untuk memenuhi hukum Taurat, mereka berarti melepaskan diri dari anugerah Kristus. Jadi yang dipersoalkan bukan sunatnya menurut Paulus. Gini, ketika orang disunat itu namanya dicatat di surga katanya. Nah, itu persoalan. Padahal untuk nama kita bisa dicatat di surga, kita harus mengimani Kristus, mengikuti Kristus. Kita harus dibaptis dalam Kristus. Maka nama kita dicatat. Nama ya. Badan kita masih di dunia. Nama kita. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu mengendalikan badan kita, kedagingan kita, lalu kita tersesat, kita masuk kuasa kegelapan, lalu kita tidak bertobat, ya akibatnya hanya nama saja. Ya. Tetapi secara fisik, secara jiwa, ya, orang itu harus membebaskan diri dari dosa, ya kan? Tetapi ingat, Kristus itu membebaskan kita menjadi pribadi yang merdeka, bukan lagi hamba. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sunat dalam konteks ini bukan hanya tindakan fisik, melainkan simbol dari upaya manusia untuk mencapai kebenaran melalui ketaatan hukum. Jadi aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu, ya, hanya menuju kepada Kristus. Jadi hukum itu diciptakan hanya untuk, ya, hubungan manusia dengan manusia supaya dia taat kepada Allah. Maka Yesus katakan, siapakah aku ini? Ya kan? Hukum Taurat itu dibuat dan diciptakan supaya manusia taat kepada Allah. Lalu bagaimana Allah harus tunduk kepada hukum Taurat? Itu Yesus ingin menjelaskan siapa dirinya. Kalau kita baca dengan seksama Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus itu ingin menjelaskan dengan bahasa yang, ya, mudah, gampang dicerna oleh para rasul, para murid, para pengikutnya. Ya, cuman untuk mencerna itu kan terkadang orang pikir Yesus ini memberikan, ya, kiasan, bahkan ada yang menyebutkannya sarkasme. Ya kan? Bayangkan Yesus katakan, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Gila, unta. Kalau kita cerna mentah-mentah, bagaimana unta bisa masuk ke lubang jarum? Rupanya rumah orang-orang Yahudi atau orang Timur Tengah atau orang-orang daerah Israel, Palestina itu rata-rata berbentuk seperti lubang jarum. Jadi ketika unta ingin masuk di situ, unta yang setinggi itu, sebesar itu bisa masuk ke dalam, ya, halaman rumah seseorang itu dengan cara dia menundukkan. Jadi unta itu kakinya dibengkokkannya, nanti dia masuk gitu. Nah, ini mengatakan bahwa binatang saja tunduk untuk bisa masuk di dalam rumah, apalagi manusia harusnya, ya, manusia harus tunduk terhadap perintah-perintah Allah melalui Kristus. Jadi Paulus menegaskan bahwa mereka yang berusaha, ya, itu dibenarkan oleh hukum, telah terpisah dari Kristus dan jatuh dari kasih karunia. Jadi kalau ada orang yang masih menerapkan hukum Taurat, ya, itu berarti dia terpisah dari Kristus. Karena kalau untuk melaksanakan hukum Taurat itu
betul-betul orang yang taat. Berikutnya yang ketiga, iman yang menghasilkan kasih. Ya. Jadi kebebasan anak-anak Allah, lalu peringatan terhadap sunat, lalu iman yang menghasilkan kasih. Galatia 5 ayat 5 sampai 6. Paulus kemudian menegaskan bahwa dalam Kristus baik sunat maupun ketidakbersunatan tidak memiliki nilai apapun. Sunat dan tidak sunat itu tidak memiliki nilai apapun. Itu hanya supaya kesehatan manusia di dunia ini terjaga. Kalau tidak bersunat kan berarti air seninya atau air kencingnya itu bisa selalu berada di kulit kelamin bagian luarnya dan akan menyebabkan iritasi atau kalau lama-lama bisa korengan. Nah, itu bisa jamuran dan sebagainya, mengakibatkan bisa banyak penyakit yang diderita oleh orang itu atau misalnya istrinya dan sebagainya lah. Orang-orang yang berhubungan badan dengan dia kan. Nah, jadi itu tadi Satu-satunya yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Ini menegaskan inti ajaran Paulus bahwa hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung pada ketaatan ritual, tetapi pada iman kepada Yesus Kristus yang mengekspresikan diri dalam kasih. Ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bukan ketaatan kepada ritual, tapi ketaatan kepada kasih, kepada Kristus. Kita hadir, misa, ibadat di gereja itu bukan lagi kepada ritual. Memang itu diatur dengan ritus-ritus, ritual-ritual. Tujuannya supaya tertib dan disiplin. Tetapi harus diingat, ketika kita datang ke gereja, waktu misa dan ibadat, yang kita lakukan adalah ketaatan kasih. Ketaatan kepada Kristus Yesus. Nah, itu yang Paulus ingin tekankan kepada jemaat Galatia. Nah, mari kita merenungkan dan merefleksikan. Pesan-pesan dari bagian ini sangat relevan bagi kehidupan orang percaya saat ini. Nah, ini persoalan yang harus kita hadapi. Yang pertama, kebebasan dalam Kristus. Orang percaya harus menghargai kebebasan yang diberikan oleh Kristus, bukan lagi terkait pada peraturan atau ritual yang lama. Hal ini menantang kita untuk hidup dalam anugerah, dengan fokus pada iman dan hubungan dengan Kristus, bukan pada legalisme. Jadi bukan pada legalisme. KTP saya ini Katolik, KTP saya ini Kristen. Saya taat untuk membayar pajak. Saya taat buat KTP, buat KK, lapor RT, lapor ini dan sebagainya. Tetapi dia tidak taat pada kasih. Semua dia taat karena ini Tetapi ketaatan itu hanya pada masalah dunia. Banyak di antara kita datang ke gereja itu sering terlambat kan? Tetapi coba kita pergi ke bandara misalnya. Seandainya mau naik pesawat, itu sejam sebelumnya udah diingatkan. Itu sebelumnya kita udah harus check in dulu kalau mau dapat bangku di pesawat, walaupun kita udah beli tiket kan. Tapi datang ke gereja kalau bisa tuh 5 menit sebelum mulai baru berangkat dari rumah. Ya mana enggak terlambat kan begitu. Jadi terkadang kita tuh taat. Kalau kita misalnya terlambat bayar pajak, kita didenda. Tetapi kalau kita terlambat ke gereja, santai-santai aja kita, menganggap diri kita tidak berdosa. Dan itu bunyi kelatok-kelatok sepatunya, duduk paling depan lagi. Dan ini atau duduk paling belakang, habis itu mengobrol dan sebagainya. Itu terjadi dalam hidup kita sekarang. Nah, kemudian iman yang berbuah. Iman yang berbuah kasih. Jadi iman itu harus berbuah kasih. Jadi kalau kita tidak melakukan kasih, sia-sialah kita beriman. Jadi kita menjadi orang Kristen atau orang Katolik,
Misalnya baru disenggol, senggol bacok, langsung kelahi. Baru disenggol, ya kan? Nah itu bukan kasih. Ya, tersinggung sedikit, marah, melakukan tindakan-tindakan yang membuat dirinya rugi dan orang lain rugi. Ya. Minum setengah gelas, udah mabuk, pidato dia, kenegaraan. Dan ini persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, bahwa iman yang berbuah itu harus kasih. Kasih, ya. Jadi iman sejati yang menghasilkan kasih bukan hanya tentang percaya pada Tuhan secara teori. Banyak orang percaya Tuhan, tetapi tidak melakukan kasih. Pekerjaan-pekerjaannya tidak melakukan kasih. Pekerjaannya jahat. Ya. Jahat itu dosa. Kita harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Kita harus mencintai kasih dan kita membenci setan. Kita harus mencintai Tuhan, ya kan? Dan membenci iblis. Nah itu. Jadi bagi orang Kristiani jelas nih. Tidak bisa kita gabung-gabungkan. Yesus katakan tidak bisa kamu mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan Mamon. Mamon itu adalah dewi uang yang menghasilkan uang. Nah, terkadang kita campur-campur, sinkretisme ya. Di satu sisi kita percaya Kristus. Hari Minggu aja kita percaya Kristus, atau di gereja aja kita percaya Kristus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita percaya pada misalnya ramalan-ramalan, zodiak, primbon, ya. Ya pokoknya macam-macam. Buku mimpi, tafsir mimpi. Mimpi ini hati-hati. Mimpi ini sebenarnya adalah peringatan bahwa kita bisa juga karena kita digoda si jahat. Semakin kita rajin berdoa, semakin kita mungkin rajin mimpi. Dan mimpinya aneh-aneh lagi. Jadi mohon maaf, misalnya mimpi, tiba-tiba mimpinya berhubungan dengan misalnya istri orang atau anak gadis orang, lalu kita mau wujudkan. Kan tidak bisa karena kita sudah punya istri. Itu hati-hati. Mimpi itu ya bukan sesuatu yang kebenaran yang harus dilakukan. Entah mengapa mimpi itu ya bisa. Jadi hawa nafsu, dunia dan iblis itu bisa ya berpropaganda untuk mempengaruhi kita. Ini harus dipahami. Ya. Jadi Tuhan secara teori. Jadi bukan hanya tentang percaya pada Tuhan secara teori, tetapi iman kita harus diwujudkan dalam tindakan kasih kepada sesama. Di sini Paulus mengingatkan bahwa hukum yang terpenting adalah hukum kasih. Jadi hukum Taurat itu bukan penting lagi, tapi hukum yang terpenting adalah hukum kasih. Menerapkan hukum kasih itu sangat sulit kalau kita tidak di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Kristus, di dalam hadirat Roh Kudus. Maka kita mohon Roh Kudus untuk selalu membimbing, menuntun kita. Mengapa kita harus bermohon? Ya karena kita harus berkomunikasi dengan Allah. Allah tahu isi hati kita, tetapi kita harus terus berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan Allah. Kalau tidak kita menjalin komunikasi dengan Allah melalui kasih ini, kita akan tersesat. Karena kuasa dunia, kuasa hawa nafsu, kuasa setan atau iblis itu mengganggu terus. Berikutnya peringatan terhadap legalisme. Ya. Banyak orang masih mencoba mencari pembenaran melalui ketaatan pada aturan atau ritual tertentu. Ya. Aturan ritual tertentu itu mengatur, itu tadi saya katakan mengatur ketertiban, tata laksana, disiplin. Tetapi ya, ritual yang utama adalah Kristus. Jadi sehebat apapun, kan ada beberapa ya, misalnya ya kan,
Ya kalau untuk pakaian, kemudian segala kostum yang dipakai untuk beribadat, itu ya penting, tetapi bukan yang utama. Kita hadir ke gereja ya menggunakan pakaian layak dan pantas kan. Kalau kita pergi ke gereja pakai kolor aja kan cuman Hah? Kan aneh. Misalnya Pak Ngacam pergi ini ke gereja pakai kolor aja. Ya pasti dibilang orang gila kan. Atau nanti kalau di luar nanti di kampungnya nanti Pak Ngacam buat aturan baru. Karena kita tidak perlu mengikuti hukum Taurat, ya. Kita kan mencintai Kristus. Yang laki-laki pakai kolor, yang perempuan pakai kolor dan BH aja. Nah, itu mulai ya bisa jadi. Terjadi itu ada di tahun 70-an atau 80-an. Mengakui dirinya gereja apa gitu ya. Tetapi setelah melakukan kebaktian, mereka melakukan hubungan seks bebas. Ini persoalan ya, karena itu tadi menyalahartikan kebebasan itu. Dia lupa bahwa melanggar kasih, berbuat dosa itu berarti melanggar kasih. Berikutnya peringatan terhadap legalisme tadi ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, namun Paulus dengan tegas memperingatkan bahwa itu akan menjauhkan kita dari anugerah Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan dan kasih, bukan dalam perbudakan hukum. Jadi ritual-ritual yang diadakan itu sebenarnya menjauhkan kita dari Kristus. Ritual-ritual ya, tidak tahulah ritual apa yang dilakukan ya. Misalnya ritual lalu berpantang, bersam-sam belalak pada hari Minggu, lalu tidak ke gereja pula. Ya. Di salah satu kabupaten itu sudah ada komitmen kalau misalnya bersam-sam belalak, berpantang ya, itu tidak boleh pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Carilah hari lain. Ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi kita, benturan-benturan itu. Nah, refleksi bagi kita, pertanyaan bagi kita. Apakah saya hidup dalam kebebasan yang Kristus berikan atau masih terikat pada aturan yang tidak perlu? Itu pertanyaan yang kita harus jawab terus-menerus. Bagaimana iman saya diwujudkan dalam kasih terhadap orang lain setiap hari? Nah, itu refleksi kita yang kita akan jalankan, misi kita. Apakah kita betul-betul menjadi pengikut Kristus yang setia? Jadi pesan dari Galatia ini mengundang kita untuk merenungkan cara kita menjalani iman kita dan bagaimana kebebasan dalam Kristus membawa kita kepada hidup yang penuh kasih. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ritual-ritual atau tradisi-tradisi yang diadakan itu adalah unsur budaya yang dilaksanakan bukan untuk membuat kita terpisah dari Allah. Justru tradisi-tradisi ritual itu. Makanya gereja, ya kan, dia menerima inkulturasi itu. Inkulturasi itu apa? Ya, menerima budaya-budaya lokal setempat. Misalnya, ya, kalau kita lihat di buku tata perayaan ibadat yang warna kuning itu, gereja itu sudah memberikan ranahnya. Misalnya untuk buka lahan, ada misa buka lahan. Ya. Misalnya mau nancap tiang pertama, itu ada. Ya. Misa atau ibadat menancap tiang pertama. Jadi gereja itu udah lengkap sebenarnya. Cuman kita mau enggak gitu. Ya. Bahkan di gawai khususnya gawai di provinsi ini ya. Itu harus misa dulu. Nah, baru melaksanakan ritual-ritual lainnya. Mengapa harus seperti itu? Karena yang paling utama adalah ketika kita menjadi pengikut Kristus, yang kita lakukan adalah ritual kepada Kristus yang utama. Ritual-ritual yang lainnya itu ya dianggap ya sebagai ritual-ritual tambahan yang mendekatkan kita, harusnya mendekatkan kita kepada Kristus, bukan menjauhkan kita kepada Kristus. Nah, itu harus dicamkan.